Halo, balik lagi di PSG Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai gas hidrokarbon atau gas yang mudah terbakar. Oke, kalau di video sebelumnya kita bahas mengenai ujian wawancara K3 migas dan salah satunya adalah menghitung besarnya jumlah kadar gas yang mudah terbakar yang terbaca di gas detektor. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan bagikan video-video yang ada di channel ini. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai pekerjaan panas atau hot work. Jadi, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman itu mengenai apabila kalau kita akan bekerja panas, dalam arti di sini pekerjaan yang menimbulkan potensi bahaya panas seperti mengerinda, pengelasan, dan lain-lain, apa aja sih yang harus kita cek selain dari kondisi area kerja di situ? Di sini kita akan bahas spesifik mengenai penggunaan gas detektor. Jadi kalau kalian sebagai seorang safety officer ataupun safety inspector atau supervisor HSE di lapangan, itu kalian harus mengecek kadar gas hidrokarbon yang ada di area tersebut sebelum kalian memulai aktivitas pekerjaan. Terus kita harus ngapain sih setelah kita cek gasnya, kemudian argumen apa yang kita sampaikan kepada pengawas pekerjaan. Jadi biasanya itu ada pengawas pekerjaan yang kalau HSE belum bilang oke, maka mereka belum bisa melaksanakan pekerjaan. Contohnya seperti itu. Atau misalnya kalian ada pekerjaan pemotongan pipa existing, pipa gas atau minyak yang sudah mau dimodifikasi atau yang akan dipotong, itu biasanya kita harus melakukan pengecekan kadar gas yang ada di dalam pipa tersebut. Tentunya kalian sebagai seorang HSE, kalian mengecek menggunakan alat gas detektor. Biasanya itu gas detektor itu yang dipakai itu multigas. Jadi biasanya itu bentuknya ini layar multigasnya, kemudian di situ ada kadar O2-nya, kemudian di situ ada juga kadar CO-nya, kemudian ada kadar H2S-nya, dan juga ada kadar persen LL atau low explosive limit. Jadi pertanyaannya, seorang safety dia memutuskan untuk pekerjaan ini silakan dilanjutkan, atau ini belum bisa dilanjutkan karena kadar gasnya masih berbahaya. Seperti itu. Misalnya case-nya seperti ini. Si A sebagai seorang HSE, dia melakukan pengukuran terhadap pipa gas yang dialiri adalah gas metan atau CH4. Biasanya ini gas mudah terbakar dan jelas ini gas hidrokarbon. Kemudian seorang HSE tersebut mengukur pipa tersebut yang akan dipotong. Ternyata kadar oksigennya terbaca 20,9, kemudian CO-nya 0, kemudian H2S-nya 0, tapi persenilnya menunjukkan angka 10%, angka 10. Nah, ini yang jadi pertanyaan si supervisor pekerjaan, HSE, gimana nih? Boleh nggak kita kerja? Nah, yang pertama harus dilakukan adalah seorang HSE harus mengetahui rule-nya dulu. Rule-nya adalah ketika pengajuan permit hot work itu di situ tertulis bahwa gas hidrokarbon harus free. Walaupun di sini tulisannya 10%. Maka yang harus dilakukan HSE adalah pekerjaan tersebut jangan dimulai dulu. Jangan dimulai. Tapi si supervisor pekerjaan ini ini 10%. 10% tuh berarti kadarnya berapa gitu kan. Oke, kita akan bahas mengenai ini gasnya gas metan ya. Oke, yang pertama adalah kita harus tahu LEL dan UL dari CH4. Karena si supervisor pekerjaan ini harus tahu dong
kadarnya berapa sih? 10%, 10% itu berapa, Mas? Itu kan. Berapa ppm di situ. Kemudian ini akan menentukan kelanjutannya seperti apa, kontrolnya seperti apa. Oke, kita akan bahas dulu mengenai CH4. CH4 lelnya itu adalah di angka 5%. Kemudian UL-nya itu di angka 17%. Ini sudah fix ya. Angka ini memang sudah ditentukan. Lelnya CH4 itu 5% dan UL-nya adalah 17%. Oke, berarti kita tentuin dulu. Kalau sebelumnya kita udah bahas mengenai flammable ring, kita akan coba gambar lagi flammable ring-nya. Batas bawahnya adalah 5%, kemudian atasnya 17%. Kemudian kita udah di sini oksigen 20,9. Kemudian batas dia terbakar adalah minimal oksigen adalah 16%. Kita tarik. Nah, ini yang dimaksud adalah flammable ring. Oke, flammable ring. Kemudian di gas detektor kita terbaca LL-nya adalah 10%. Maka perhitungannya adalah 10%, berarti 10/100 dikali LL-nya adalah 5%. Berarti sama dengan 0,5%. Nah, 0,5% itu berarti berapa ppm? Berarti 0,5 kali 10.000. Berarti 5.000 ppm. Nah, inilah bagi seorang safety ini yang harus dijelaskan kepada si pengawas pekerjaan. Misalnya seperti ini, Pak, ini kadar gas metan yang ada di pipa ini masih ada 5.000 ppm. Jadi ini sebagai acuan bahwa 5.000 ppm itu harus dikontrol dengan apa? Misalnya injek dengan steam atau injek dengan nitrogen, sehingga batas 5.000 ppm ini dia bisa turun menjadi 0. Karena persyaratan dari pekerjaan hot work adalah free gas hidrokarbon. Kenapa harus free? Ya karena memang pekerjaan panas itu harus dalam keadaan bebas gas yang mudah terbakar. Walaupun hanya 10%, ya 10% ini kan memang belum bisa terbakar. Karena di sini 0,5% itu masih mungkin di sini. Masih kecil. Cuma kita kan nggak tahu ketika pekerjaan itu berlangsung, bisa jadi gas ini yang nggak 10% pada saat kita pemotongan, tahu-tahu dia bisa naik sendiri atau seperti apa, karena kita nggak tahu ada gas-gas lain yang terjebak di dalam pipa tersebut. Jadi untuk memastikan bahwa pekerjaan itu aman, kita harus memastikan bahwa free hidrokarbon yang ada di area tersebut. Atau misalnya kalian ingin memotong pipa existing, kalian harus memastikan bahwa itu free, tidak ada gas yang mudah terbakar. Oke, itu aja sharing kita kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum like dan share video ini, kemudian klik subscribe. Tetap patuhi protokol kesehatan, keep safe and stay healthy. Sampai jumpa di video berikutnya.